Berarti malaikat juga sempat overthinking dong. Saya orang kaya, kamu nurut aja sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genki alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di podcast Al Gibran bersama saya Awan di Ngapal. Ngobrol asik podcast Al Gibran. Oke, kita akan banyak bicara terkait hal-hal yang menarik, tentu dilihat dari sudut pandang Islam yang asyik dan kekinian. Tentu Genki semua, saya tidak sendiri di sini. Ada Mas Nur, kameramen. Ada Lia juga sebagai asisten kameramen. Ada Ustadz Haris. Dan tentunya yang luar biasa, hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Indra Firmansyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi Ustadz Indra ini pertemuan kita pertama Ustadz ya. Pertemuan pertama, mudah-mudahan jangan yang terakhir Ustadz. Amin, amin. Sempat ngobrol-ngobrol tadi, ternyata luar biasa Ustadz Indra. Luar biasa, Masya Allah. Jadi teman-teman, Ustadz Indra ini dulu kuliah di IPB Ustadz ya. D3-nya beasiswa, Masya Allah. Ini bisa jadi contoh buat Genki semua. Mudah-mudahan yang mau kuliah bisa dapat beasiswa juga Ustadz. Amin. Kebetulan juga dulu saya S1 beasiswa juga Ustadz. S2-nya aja ntar belum nih. Insyaallah segera S2. Amin, amin. Ya, beliau juga merupakan founder rumah Quran Life Skill ya Ustadz ya. Jadi beliau tadi saya ngobrol bareng beliau nih teman-teman. By dalil Ustadz ya. Jadi segala sesuatu hal di dunia ini ya, soal kehidupan, soal problem, semuanya ada dalilnya Ustadz. Betul. Masya Allah. Genki sekalian, hari ini kita pasti akan bahas sesuatu yang menarik insya Allah bersama Ustadz Indra. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan Ustadz ya. Jadi Ustadz, hari ini kita ngobrol-ngobrol soal sebuah tema yang menurut saya menarik nih Ustadz. Siap. Soal temanya tuh gini Ustadz, overthinking. Why always me? Ya, jadi banyak pikiran dan kenapa harus saya sih, kadang gitu Ustadz ya. Betul. Jadi Ustadz gini kan, sebenarnya yang overthinking ini sih saya pengetahuan saja Ustadz ya. Ya. Overthinking itu bukan cuma manusia Ustadz. Ya. Malaikat juga sempat overthinking Ustadz. Ya. Yang kalau nggak salah ini Ustadz Indra ini merupakan hafiz juga Ustadz ya. Genki. Jadi di Quran Al-Baqarah ayat 30 Ustadz, yang malaikat tuh overthinking. Betul. Ya kan? Yang mengatakan bahwa masa engkau mau bikin menciptakan manusia, ya kan, yang suka bikin kerusakan. Wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami di sini bertasbih. Nah, tapi kan Allah jawab Ustaz ya. Allah justru malah ngasih tahu malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Betul. Aku itu lebih tahu daripada apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di sini kan berarti Ustaz, nggak cuma manusia dong Ustaz yang overthinking Ustaz. Berarti malaikat juga sempat overthinking dong. Karena kan belum kejadian Ustaz. Nah, rata-rata di sandwich generation nih Ustaz, ya kan, anak-anak muda yang mungkin jadi tulang punggung keluarga nih, itu kan suka berpikir gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih ya, pertama udah diajak ngobrol-ngobrol di sini. Alhamdulillah senang sekali. Di podcast ini saya pertama kali, tapi di Al Gibran saya sudah beberapa kali, alhamdulillah. Ya betul, anak muda sekarang ini memang banyak overthinking. Kenapa banyak overthinking? Karena mayoritas dari manusia, dan ini Allah juga yang bilang. Wa mayattabi'u aksarohum illa zanna. Kebanyakan manusia kan memang mengikuti prasangka. Surat 10 ayat 36. Ya. Jadi hidup itu penuh prasangka saja. Hari ini punya prasangka, kalau umur 25 belum kerja, nanti berprasangka, nanti kalau 25 belum kerja, nanti umur 30 gimana, udah punya rumah apa belum. Kalau umur 30 belum mapan, nanti umur 4 pas nikah bagaimana, punya anak bagaimana. Wah, itu prasangka semua. Itu masih dugaan-dugaan semua. Waduh. Dugaan semua. Padahal ini semua Allah sudah nyatakan di surat An-Nahl ayat 89 ya, surat 16 ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami sudah menurunkan Quran yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Ini Ustaz, kalau antum tiba-tiba ya di guru sekolah bilang begini, hari ini ujian dadakan. Siswa tuh biasanya kalau ada ujian dadakan kan kaget ya, protes kan, panik ya. Lalu gurunya bilang begini, ujiannya open book kok. Wah. Oke, jadi tenang ya, jadi tenang ya. Bahkan yang pinter saja, yang belajar setiap hari itu langsung nggak pakai ke
kepercayaan dirinya, dia tetap nyontek juga tuh. Ngapain capek-capek nginget-nginget sendiri ya? Iya. Tinggal buka buku. Nah sekarang pertanyaannya, di dalam ujian kehidupan, kan Allah persilakan kita buka buku. Iya. Masalahnya kita males tuh buka bukunya, Iya, ya Ustaz. kan? Iya, Ustaz. Kita males buka bukunya. Sebetulnya kalau Allah sudah berikan sebuah kitab yang bisa menjelaskan segala sesuatu, sehingga apapun masalah manusia itu sudah Allah bocorkan semua di Quran. Oh. Kalau sudah dibocorkan, berarti ada nggak yang mengagetkan dalam kehidupan? Nggak ada surprise Nggak ya, ada, Ustaz? sudah nggak ada surprise. Oh, udah nggak ada surprise. Nggak ada surprise. Kita kan kaget karena kita nggak tahu. Contoh begini, ada teman ulang tahun, Ya, Ustaz. lalu besok ulang tahun, nanti malam dikagetin dengan cara diketok rumahnya, dibawain kuenya rame-rame. Kaget dong dia. Iya. Tapi kalau dikasih tahu duluan, nanti malam kami mau ke rumahmu loh, Iya. ketok pintu bawa kue rame-rame, ya. Kaget lagi nggak dia kira-kira? Biasa aja. Biasa aja. Orang udah Dan tahu. Iya. itulah sudah dibocorkan di Quran begitu. Udah ada, Ustaz. Iya. Cuman masalahnya kita nggak tahu, Ustaz. Betul. Maksudnya bukan nggak tahu ya. Maksudnya emang satu belum tahu, satu nggak mau tahu juga mungkin, Ustaz, Iya, takutnya. mungkin, iya. Ya kan? Kenapa? Karena baca Quran itu kan harus masuk ke area iman. Nah, Dan lebih banyak nggak masuk akalnya. iya benar. Kenapa orang overthinking? Ada lihat, kita tuh sering ngomong hal-hal yang wah nggak masuk akal nih. Nah, kalau nggak masuk akal, masuknya kemana, Mas? Ya kan? Ya. Ini yang harus dipahami bersama Iya, nih. Kalau nggak masuk akal, masuknya kemana? Kalau ini tidak diarahkan, masuknya nanti jadi stres. Nah, itu dia, Ustaz. Jadi stres. Ujung-ujungnya kan ke sana. Nah, Betul. ini kan kebanyakan kita sandwich generation nih, Ustaz. Itu begitu, Ustaz. Jadi agak stres. Contoh misalkan mungkin Ustaz tahu film Home Sweet Loan ya. Oh, iya. Itu soal seorang anak gitu atau remaja yang namanya Kaluna. Itu kan beliau juga sempat overthinking. Iya. Dia pengen beli rumah tapi gajinya ngepres lah, Ustaz ya. Sedangkan di rumah ada tanggungan orang tua, Iya. ada kakaknya, dan dia akan berpikir kayaknya istilahnya gini, Ustaz, kayaknya gue nggak bakal pernah bisa beli rumah deh. Betul. Karena dengan gaji belum 2 digit gitu kan, maksudnya pokoknya masih kurang. Nah ini kan artinya overthinking ya, Ustaz. Betul. Nah ini sebetulnya karena ini diambil atau diadopsi dari kisah nyata, Ustaz. Yang saya coba pelajari itu di sinopsisnya gitu, Ustaz. Jadi kayak berdasarkan kisah nyata, berarti kan di generasi kita nih anak-anak muda terutamanya yang baru bekerja gitu kan, Ustaz. Ini kayaknya nggak bakal bisa beli rumah deh nih. Iya. Soalnya ya cicil motor aja susah banget. Betul. Apalagi beli mobil. Betul. Nah padahal nih teman-teman GenQ, Ustadz Indra itu sempat kerja di apa, Ustadz? Perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka. 18 tahun bergelut di bidang itu, dan tiba-tiba Ustadz berhenti, Ustadz ya di 2017. Ya. Dan itu Ustadz bingung, dan katanya tadi semua dananya kasih istri. Karena saat itu Ustadz lagi nggak ada kerjaan. masukan. Iya kan, ya takutnya ngomel-ngomel gitu ya, Ustadz ya. Mudah-mudahan istrinya nggak nonton, Ustadz. Ya, jadi udah sering kok. iya. Nah, disitulah Ustadz ini karena lagi nggak ada kegiatan, Ustadz ya, lagi nggak ada job lah, bisa dikatakan jobless lah. Ustadz ngapalin Quran, Ya. ya, Ustadz ya. Ya. Nih GenQ nih, ini penonton Al Gibran ini juga penting banget nih, bahwa di sela-sela lagi nggak ada job desk-nya, lagi jobless-nya, beliau ngapal Quran, dan 2 tahun, Ustadz. 2 tahun. 2017 sampai 2019 hafal Ya. Quran, teman-teman. Makanya beliau tadi pas kalau kita tanya nih, itu pasti jawabannya by dalil. Ya. Dengan dalil, Ustadz ya. Ya. Jadi ayat sekian Mas gitu. Wah, keren banget gitu. Nah, nanti makanya ini kita perlu banget, Ustadz. Dalil Quran apa sih, Ustadz, yang misalkan menyuruh kita atau ngasih tahu kita bahwa kita jangan banyak pikiran lah. Oke. Gitu. Ada nggak, Ustadz, ayat? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Oke. Jadi umur 39 menuju 40. Saya juga sempat berpikir, ya Allah, saya ini nggak punya pengalaman hidup apapun. Kerjaan saya hanya perdagangan berjangka saja. Lalu berhenti kerja dan saya menganggap pekerjaan itu tidak halal. Nggak mungkin saya balik lagi ke situ. Iya. Lalu saya ngomong sama Allah, ya Allah, saya harus kerja apa sekarang? Hari itu umur 39 tahun, 1 hari besoknya saya 40. Tuh. Tinggal 1 hari lagi. Tinggal 1 hari. Masya Allah. Di saat itu kan semua orang berkata umur 40 tahun adalah awal kehidupan. Iya, bener ya? Ustaz. Sementara di awal kehidupan saya nggak ngapa-ngapain ini. Pengangguran, belum jelas mau jadi apa. Iya. Ya. Lalu saya bilang, ya Allah, saya harus ngapain? Dan hari itu saya lagi murojaah surat Al-An'am. Dan qadarullah dengan izin Allah berhenti di surat 6 ayat 102. Di surat Al-An'am ayat 102. Allah bilang begini, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil." Nah, Allah bilang begini, dialah Allah tuh Rabbmu.
tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Nah, di kata-kata ini, di kata-kata pencipta segala sesuatu maka sembahlah Dia, ini langsung seperti ada orang berdiri di depan saya ngomong begini. Sebelum saya jelasin ke situ ya, saya kan dalam posisi overthinking juga kan. Iya dong. Karena saya mau ngapain nih setelah ini nih? Kerjaan nggak ada, terus pengalaman cuma transaksi berjangka saja, forex saja. Lagi dalam posisi overthinking, terus saya 40 tahun nanti bakal bagaimana? Bagaimana itu? Ya. Lalu di ayat 102 itu, surat Al-An'am 102, Allah bilang, aku maha pencipta segala sesuatu, sembahlah aku. Jadi yang terbayang di hadapan saya adalah orang berdiri lalu ngomong begini, saya orang kaya, kamu nurut aja sama saya. Kira-kira kalau ada orang ngomong begitu, apa yang kita lakukan? Wah, oke lah. Iya dong, kita tinggal nurut aja kan. Kita tinggal nurut aja, berarti semua kebutuhan kita akan Dia penuhi. Harusnya kan begitu teorinya ya. Nah ini Allah yang ngomong, aku pencipta segala sesuatu, sembahlah aku. Berarti kalau saya menyembah dengan benar, Allah akan ciptakan apa yang saya nggak punya, betul nggak? Benar. Iya kan? Dan bukan cuma di situ, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah yang maha memelihara. Lihat, kalau kita menyembah dengan benar, maka Allah akan ciptakan dan Allah akan pelihara. Nah itulah ayat yang menghilangkan overthinking saya tuh sebetulnya. Habis itu saya nggak pernah lagi, oh ya sudah, orang tugas saya cuma menyembah, apa kerjaan saya setelah itu? Saya cari semua ayat yang berkaitan dengan kata-kata menyembah, menghamba. Kenapa? Karena hari ini mohon maaf ya, bahkan orang yang teriak why always me tadi, kalau ditanya, iya saya hamba Allah, tapi coba ciri-ciri hamba Allah apa? Banyak dari kita bilang saya hamba Allah, tapi belum tentu tahu ciri-ciri hamba Allah apa. Contoh gini deh, Ustadz ngefans sama sepak bola? Apa klub apa yang suka? Real Madrid, Ustaz. Real Madrid. Tahu dong pemain terbarunya siapa sekarang? Bellingham. Bellingham. Yang baru masuk tahun ini? Mbappe. Tahu kan, Ustaz? Iya, tahu. Berarti percaya saya kalau ini adalah fans Real Madrid, ya kan? Coba kalau ngaku fans Real Madrid, begitu ditanya Real Madrid pemainnya siapa? Bingung. Oh, Arhan Pratama. Percaya nggak? Nggak percaya. Iya kan? Timnas itu. Sekarang kalau saya tanya balik, apa ciri-ciri hamba Allah? Ngaku hamba Allah, apakah Ustadz hamba Allah? Iya, apa ciri-ciri hamba Allah? Nggak bisa jawab. Loh, bagaimana bisa mengaku hamba Allah kalau nggak bisa jawab ciri-cirinya? Nah itu yang saya cari di awal tuh. Setelah saya punya overthinking, lalu Allah kasih surat 6 102, satu ayat saja waktu itu. Satu ayat bekerja di dalam hati saya, langsung, oh iya, berarti tugas saya hari ini cuma menghamba. Begitu saya menghamba, saya ketemu surat 3 ayat 15 sampai 17. Ciri-ciri hamba Allah, wabasyiril ibad, kan di ujung surat 3 ayat 15 ya. Wallahu basyirum, di surat 3 ayat 15 Allah bilang Allah Maha melihat hamba-hambanya, ya kan? Siapa hamba-hambanya? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Lihat, yang ditunjukkan sama Allah pertama kali di ciri-ciri hamba Allah adalah orang-orang yang takut sama api neraka. Waduh, itu yang berarti hari itu saya berusaha memindahkan rasa takut saya, takut miskin, takut nggak punya pekerjaan, takut nggak bisa beli rumah, takut nggak bisa punya mobil. Saya pindahkan jadi saya lebih takut neraka. Iya. Karena yang namanya hamba Allah itu takutnya neraka, bukan takut nggak punya rumah, bukan takut nggak bisa bayar listrik, bukan takut nggak bisa bayar sekolah. Dan demi Allah, Ustaz, sampai hari ini saya nggak pernah takut nggak bisa bayar sekolah. Anak saya yang nomor 1 itu Februari tahun ini bilang sama saya, ayah saya mau sekolah di lab school. Tahu dong lab school bayarannya berapa, ya kan? Sementara bapaknya nggak punya gajian, nggak punya gaji, kan, nggak punya income bulanan. Saya cuma bilang, nak, kalau Allah ridho kamu sekolah di situ, Allah datangkan rezekinya. Masya Allah. Dan ini kejadian yang fakta yang terjadi di diri saya. Tanggal 6 Februari anak saya dinyatakan lulus lab school. Masya Allah. Di saat itu qadarullah saya lagi ngisi kajian di Bandung. Kami sekeluarga berangkat ke Bandung. Selesai ngisi kajian kita jalan-jalan di Lembang. Begitu anak saya bilang, ayah diterima ayah. Padahal anak saya saat itu nggak pede. Dia bilang, ayah kayaknya nggak lulus deh, soalnya nilainya jelek, nggak pede ngerjainnya. Nggak pede ngerjainnya. Begitu sore-sore itu jam 4 habis asar ya. Dia bilang, ayah diterima. Wah, kita tuh berempat. Iya, suami istri anak 2 peluk-pelukan, terharu ya. Terharu ya kan. Lalu begitu baca pengumuman lebih lanjut, di bawahnya harus bayar 34 juta tunai tanpa boleh dicicil. Tanggal 28 Februari. Cuma punya waktu 22 hari kan. Ini yang bikin overthinking kalau biasa saja. Nah, pelukan lagi kita berempat, Pak, nangis.
Karena duitnya belum ada. Benar Ustaz. Duitnya belum Luar ada. biasa. Dan ini fakta ya, artinya. Benar, ya. Lalu istri saya bilang, ya gimana ya, bisa bayar nggak? Saya cuma jawab, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, selesai, nggak usah mikir-mikir Masya macam-macam. Allah, Nah, Masya Allah. setelah itu kami jalani aktivitas seperti biasa sampai tanggal 27 Februari. Demi, ya Masya Allah, ya nggak usah demi Allah lah ya. Sampai tanggal 27 Februari pagi, nggak ada dananya, belum ada dananya. Di saat hari hanya. Di hari H tanggal 28, Hari tanggal 28, satu hari lagi kan. sebelumnya. Aduh. Jadi anak saya bilang, ya ayah bisa nggak saya sekolah di lab school, ada uangnya nggak? Saya cuma jawab, Allah Maha Kaya, Allah akan datangkan rezekinya kalau memang kamu ditakdirkan sekolah di situ. Ya, istri saya bilang begini, ya jangan sampai nggak jadi sekolah, takutnya dia stres. Saya bilang nggak usah takut, Allah nggak akan menyusahkan hambanya, sudah tenang saja. Apa yang terjadi? 1 jam kemudian ada telepon masuk, lalu saya dapat pekerjaan ngajar selama sekian pertemuan dengan kafalah tuh 40 juta. Masya Allah. Tapi bulan Mei dan bulan Juni. Iya. Ya kan ini bulan Februari kan. Februari. Kerjaannya Mei dan Juni. Iya. Selama 2 bulan berturut-turut dengan kafalah 40 juta. Dia bilang, Ustadz kita kirim DP ya. Kira-kira DP biasanya normalnya berapa? Ya paling berapa persen ya Ustaz ya? Ya, berapa kira-kira? Iya. 50%? Iya, enggak nyampe sih kadang. Ya, 20% kadang-kadang dulu. 20%. Berarti kalau 40, 20% cuma 8 juta. Lanjut. Bener ya? Sisanya masih banyak. Masih banyak ya. Ternyata dengan izin Allah yang dia transfer 33 juta. Ajib. Bagaimana Lia? Keren kali ya? Coba ya, Keren kita banget. punya kita punya kebutuhan 34 juta ya. Luar biasa. Lalu Allah datangkan orang yang transfer DP 33 juta. Apa yang terpikir di kepala saya pertama kali? Apa, Ustaz? Yang saya terpikir pertama kali surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Alam nasrah laqasadrok. Allah tenangkan hati saya. Wa wada'na anka wizrok, diturunkan Masya Allah. beban saya. Alladzi anqadha zahrok, yang memberatkan punggung saya. Punggung ya. Iya kan? Jadi saya terbebani 34 juta, Allah turunin. Enggak, aku Iya. turunin, kamu cuma mikirin 1 juta aja. Silakan mikir sendiri. Benar enggak? 33 juta udah Allah beresin. Masya Allah. Ini kan sebetulnya, mohon maaf ya. Ini luar biasa ini Ustaz. Ini mohon maaf nih, bukan saya nyamain enggak. Tapi kalau kita lihat beban utamanya Nabi Musa saat di pinggir laut. Iya. Beban utamanya ngapain? Harusnya berenang dong. Iya nggak? Beban utamanya kan. Iya. Allah bilang apa? Kamu nggak usah berenang. Aku turunin bebanmu. Kamu cukup lari aja. Lautnya aku belah. Belah. Iya kan? Tapi tetap capek nggak? Ya tetap capek namanya aja. lari. Iya kan? Karena fisik juga kan. Betul, ya kan? Nah, bebannya Nabi Ibrahim saat dilempar ke api harusnya apa? Kepanasan. Iya kan? Tapi Allah bilang enggak, kamu cukup deg-degan aja, ketakutan. Apinya aku bikin dingin. Tetap ada reaksi. Tetap ada. Tetap. Kan pada saat dilempar dia belum tahu kalau Iya, apinya dia nggak dingin. tahu, Tetap iya. aja takut dulu dong. Iya nggak? Ternyata apinya dingin ya. Ustaz? Apinya dingin. Nabi Muhammad SAW Allah salli alaihi. di dalam gua bersama Abu Bakar. Abu Bakar. Beban utamanya harusnya kenapa? Harusnya berantem mungkin lawan musuhnya, ketahuan ya. Tapi ternyata Allah bilang, udah kamu cukup nahan napas aja. Bener nggak? Iya, Ngatur napas ya kan? Karena kan Abu Bakar kan napasnya gitu kan, ketakutan kan? Iya. Tuh, Allah bikin dia tenang sehingga bisa bernapas dengan tenang, nggak ada suaranya sehingga orang luar nggak dengar suara di Nggak dalam. dengar ada, iya. Padahal itu guanya kan pendek. Bahkan dalam satu kisah disebutkan bahwa kaki yang nyari-nyari itu udah kelihatan. Iya. Udah Ada kelihatan. laba-laba juga, Ustaz, ya? Nah, cuma gara-gara ada laba-laba mereka nggak ketahuan. Wah, Nah, keren inilah banget. konsep yang harus diketahui sama kita semua. Tidak perlu overthinking. Kenapa? Karena Allah akan turunkan bebannya. Akan sesuai dengan kemampuan kita. Itulah yang Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa Illa usaha. usaha, bener. Ya Wah kan? ini Ustadz, ini apa yang tadi Ustadz sampai ini Gen Q harus denger sumpah. Ini karena saya pernah Ustadz ini ya pribadi juga saya pernah merasakan, ya Allah kenapa saya sih? Ya. Kenapa nggak orang yang lebih kaya dari saya aja yang kena musibah soal Ya. harta gitu kan? Ya Allah kenapa begini? Itu bener wallahi Ustadz. Ya. Wallahi saya nggak bohong. Tapi seiring berjalannya waktu, punya istri, punya anak dan mulai belajar, mulai bisa kontrol semuanya Ustadz ya. Ya. Kita mulai berpikir, oh kena. Kayak kemarin Ustadz. Ini kemarin baru Ustadz nih. Malam minggu saya ke puncak Ustadz. Sampai di puncak mobil mati karena ngindarin ambulan. Kopling saya tariknya setengah jadi mati. Oh, rusak. Saya mau hidupkan Iya. nggak bisa. Saya udah yakin ini pasti akinya. Ada yang datang bilang, "Apa ini akinya?" Ya udah, ganti aki. Itu kalau saya era dahulu itu saya pasti, ya Allah kenapa saya? Mana belakang macet terus namanya di puncak kan? Iya. Iya ya Allah ini gimana? Kenapa harus saya? Kenapa nggak orang lain aja nih yang mobilnya lebih bagus dari saya? Tapi saya nggak gitu sih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya udah. Itu Kak, ya sebenarnya kembali kepada yang tadi Iya. Ustadz sampaikan bahwa ya udah semua udah ada jalannya. Iya. Udah Allah Ta'ala kasih, tinggal mau nggak
dalilnya udah tinggal baca Quran, Betul. pahami isinya, Betul. dan akan ketemu jawaban gitu ya Ustaz. Betul. Alhamdulillah saya bisa begitu Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah nih Ustaz. Amin, amin, Tapi insyaallah. kadang kan namanya manusia Ustaz ya. Ya. Manusia kan tempatnya salah, lupa ya kan. Itu gimana Ustaz? Kalau lagi satu momen kita udah nggak overthinking, udah jarang. Tapi ada satu momen karena kita mungkin udah sumpek banget kayaknya hidup ya, udah capek banget. Itu gimana Ustaz? Cara supaya jangan banget overthinkingnya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Begini, kita itu kan diamanahi Allah mata, tangan, akal untuk mengontrol mereka ya. Iya betul Ustaz. Tangan ini kita yang atur nih. Mau ngambil kopi yang ini apa mau ngambil kopi yang ini? Ini diatur nih, ya kan? Kita yang punya kuasa nih. Allah izinkan kita punya kuasa atas tangan kita. Termasuk Allah berikan kuasa kepada kita untuk memerintahkan akal kita. Mana yang mau kita pikirin, mana yang mau kita nggak pikirin. Ya kan? Iya betul Ustaz. Nah, siapa? Nah, yang harus diketahui nih secara dalil, siapa yang sebetulnya mampu mampu memimpin akal? Sebetulnya siapa kira-kira? Pernah tahu apa enggak? Yang membimbing akal. Akal itu hanya kalah oleh iman. Hanya kalah oleh iman. Akal hanya kalah dengan iman. Iya, harusnya iman ngatur akal. Iman. Teorinya begitu. Kenapa? Karena Allah bilang di surat 22 ayat 46. Kita kan selama ini kalau mikir pakai akal ya. Iya, Ustaz. Ya, misalnya contoh nih ya, Jakarta kalau hujan biasanya Ganjil. Nah, itu akal kan? Akal. Belum tentu iman. Iya kan? Iya kan? Karena padahal udah jelas bukan iman, padahal belum tentu banjir kan? Ya. Apapun makanannya, minumannya, jangan disebut. Itu nggak bayar iklan di sini. Minum aja dulu. Nah, maksud saya begini. Manusia berpikir dengan akal. Mayoritas. Mereka akan bilang begini, kalau nggak punya duit, bagaimana mau naik haji? Kalau nggak bisa ke dokter, bagaimana mau sembuh? Nah, itu ya kan? Nah, ini semua harus dikalahkan dengan akal. Harus dikalahkan dengan iman. Maksud saya. Sesuai dengan surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lakum qulubun ya'qiluna biha. Lihat, Allah bilang qulubun ya'qiluna biha. Jadi yang berpikir itu siapa? Qulubun, hati yang berpikir. Hati mana itu? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita pelajari diagram Venn, kalau masih ingat ya. Akal itu lingkaran yang dalam. Ya. Iman lingkaran yang luar. Ya. Jadi akal itu terbatas mikirnya. Ya di situ-situ aja. Ya, di situ-situ aja. Iya. Di luar akal itu harus diterima dengan iman. Contoh saja. Sholat subuh 2 rakaat. Coba jelaskan pakai apa? Akal. Apa jawabannya kenapa harus 2 rakaat? Meskipun ada jawabannya, saya yakin itu filosofis semua. Iya benar. Dan itu harus diterimanya dengan iman. Jangan sholat deh. Kenapa seragam Al-Gibran ada seragamnya? Ada. Apa warnanya? Ada. Apa warnanya? Hijau. Hijau putih. Kenapa warnanya harus hijau? Nah, iya. Filosofis pasti ada filosofinya. Kan? Iya, ada filosofinya. Apa iya yang hijau itu artinya hafal Quran? Belum tentu. Bener dah. Iya kan? Iya. Buktinya online shop yang hijau belum tentu hafal Quran. bener. Iya kan? Bener. Tapi kenapa karyawan Al-Gibran dan stafnya semuanya taat pakai hijau? Ya. Karena diterimanya pakai, ya sudahlah kalau nggak nurut, ntar saya dipecat lagi. Ya kan itu keimanannya ada di situ kan? Iya, letaknya di situ. Iya. Makanya Allah bilang qulubun ya'qiluna biha. Nah, ini sebetulnya dicontohkan sama Nabi Ibrahim. Ada di surat 6 ayat 76 sampai 80. Ya, sampai 81. Nabi Ibrahim pada saat berdakwah, dia ketemu sama kaum yang menyembah bintang. Iya. Orang yang menyembah bintang sama Nabi Ibrahim di awal-awal dibenerin dulu. Oh iya nih, bener juga nih bintang Tuhan nih. Ya kan? Ya, tapi begitu bintangnya tenggelam, dia bilang masa Tuhan tenggelam, masuk akal dong, gitu kan? Baru dia diskusi, lalu jalan lagi ketemu kaum yang menyembah bulan. Dia bilang wah betul juga nih bulan Tuhan nih, ya kan? Tuh. Tapi begitu bulan tenggelam diganti dengan matahari, nggak masuk akal. Masa Tuhan tenggelam. Begitu juga nanti ketemu sama kaum yang menyembah matahari. Wah matahari lebih gede kata Nabi Ibrahim. Masuk akal nih, tapi ternyata begitu matahari tenggelam juga nggak masuk akal. Maka lihat di ayat 79-nya surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Artinya apa? Aku hadapkan wajahku hanya pencipta itu semua. Jadi Tuhan saya jelas Allah. Artinya apa? Untuk urusan tauhid selesai, dia nggak mikir lagi tuh. Udah selesai ya, apapun resikonya. Apapun resikonya. Dan lihat, begitu dia bilang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin, di ayat 80-nya kan dia didebat sama kaumnya. Wahajahu kaumnya mendebatnya. Begitu didebat dia nggak peduli. Udah selesai gitu ya. Di ayat 81 dia diancam. Di ayat 81 dia diancam. Loh, kenapa saya harus takut sama ancaman? Enggak. Nah, ini juga yang terjadi sama saya. Tahun 2017 saya meninggalkan pekerjaan yang riba.
Masya Dan begitu saya bilang riba haram, selesai buat saya nggak pikirin Ya. lagi. Meskipun saya didebat sama orang dekat, didebat sama temen, bahkan saya diancam. Nanti kalau anakmu nggak bisa bayaran sekolah, jangan minta tolong saya loh. Bener nggak? Itu kan Ancamannya ngeri banget. Loh, memang. Dan kita semua kan akan diancam kan? Coba, kalau Ustadz hari ini berpikir yang menyembuhkan adalah dokter. Maaf, yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter. Selesai dong, harusnya nggak mikir lagi dong. Iya. Ya kan? Meskipun orang bilang gini, kalau kamu nggak ke dokter, mana mungkin sembuh. Selesai, kita nggak akan kita pikirin. Enggak. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau Allah bikin saya sakit tapi saya nggak punya duit, berarti Allah sendiri yang akan nyembuhin saya. Wah, bener nggak? Ini logika keren, Ustaz. Iya Ya, kan? benar, Iya. benar. Kalau Allah diizinkan saya sakit dan ada duitnya, mungkin memang rezekinya buat dokter, bukan buat Berarti saya. harus ada perantaranya. Ada perantaranya. Kalau emang Allah nggak kasih duit, Iya. ya emang Allah suruh saya sakit, tapi ntar dia yang nyembuhin Dia gitu. nyembuhin Ustaz. sendiri. Iya. Iya, iya, Ya kan? make sense, Ustaz. Iya, iya. Nah, inilah kondisinya. Pada saat kita berkeputusan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah harus diterima sama iman, akar kita harusnya berhenti berpikir di situ tuh. Ya kan, begitu saya yakin Allah yang menyembuhkan, ya saya nggak akan berpikir yang lain lagi. Kalaupun ada yang lain-lain, ini cuma perantara. Oh, itu mirip Iya. kayak yang kasus Isra Mi'raj, Ustaz, ya? Iya. Yang Abu Bakar ditanya, Iya, Muhammad betul. yang dikatakan gila. No, temenmu no Muhammad Iya. gitu. Emang yang ngomong siapa? Dia yang ngomong. Kalau dia yang ngomong saya percaya. Iya. Artinya kan udah selesai lah semua. Lu selesai. mau ngomong Nabi Muhammad tuh gila atau Iya. Nabi Muhammad nggak mungkin. Kalau kita mah lagi ngagul gitu, Ustaz, ya. Kalau kata orang Betawi, ngagul aja lu, mana mungkin naik ke atas gitu. Ya kan? Mi'raj nggak mungkin lu. Iya. Masa cuma berapa jam doang. Iya. Ya kan? Nah, berarti persis kayak gitu. Ya? Persis Kalau begitu. udah iman yang ngomong, Betul. yang lain udah Betul. selesai udah. Betul. Lu mau ngomong apa terserah. Betul. Ya kan? Intinya saya udah percaya. Nah, itulah dia bagaimana sekarang orang-orang beriman yang paham Quran zaman dulu, para sahabat Nabi, nggak ada yang stres, nggak ada yang overthinking. Kenapa? Karena kalau Al-Quran sudah ngomong, iman sudah ngomong, selesai, akal udah kalah tuh di situ. Oke, Ustaz. Ya. Lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi, kaya di Roma, dia tinggalkan Romawi lalu berangkat ke Mekah belajar agama sama Rasulullah, masuk Masya Islam. Allah. Akalnya dia kalahkan, enggak. Meski sekaya apapun saya mau selamat. Kalau saya mati nanti, makanya dia belajar agama. Masya Allah. Sampai Mekah, dia berbisnis lagi, kaya lagi. Lalu Rasulullah di tahun ke-13 hijrah ke Madinah. Dia sebagai orang Islam, enggak, saya harus hijrah ke Madinah. Di tengah jalan, diambil hartanya semua sama orang-orang kafir Quraisy. Dipikirin apa enggak tuh sama akalnya? Enggak, Udah selesai. Ya terserah. Udah selesai. Cuma ikut Nabi. Iya, Oh, mau iya. diambil harta enggak peduli saya. Karena urusan harta Allah akan jamin. Karena sebelumnya dia juga udah kehabisan dulu. Udah, iya, udah Tiba-tiba pernah. Allah kayain lagi, Iya, dan Allah betul, ambil lagi. betul. Bukan nggak mungkin nanti Allah kasih lagi. Iya, betul. Ustaz. Oke. Berangkat ke Madinah, makanya nggak ada stresnya. Nggak ada stresnya. Kita itu kan stres gara-gara apa? Gara-gara nggak percaya kalau Allah akan ganti semua yang hilang. Padahal dalil yang menyatakan iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau ada kebaikan di dalam hatimu, Allah akan ganti apa yang hilang dari dirimu dan Allah ampuni dosa-dosamu. Ini ada di surat 8 ayat 70. Coba.